Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Ya, salam jumpa sahabat penerobos. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu memaksimalkan talenta. Saya percaya kita semua punya talenta yang datang daripada Tuhan. Tapi bagaimana cara kita memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan? Biarlah Roh Kudus akan mewahyukannya atas kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali belajar daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk talenta yang Tuhan percayakan. Tapi ajar kami bagaimana kami memaksimalkan talenta yang Tuhan percayakan. Berbicaralah atas kami dengan hikmat, pengertian, pewahyuan kerajaan surga. Buat kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Ya saudara, mari kita baca Matius 25 ayat 20 sampai dengan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Iya. Berbicara tentang talenta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Jadi saya percaya semua kita sudah dipercaya Tuhan talenta-talenta. Nah, di dalam pembacaan kita tadi berkata ada seorang yang diberikan kepadanya 5 talenta. Dan dikatakan ia membawa laba 5 talenta itu dan berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, semua ini yang kita rindukan saudara. Kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan, yaitu pada saat hari nanti, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita boleh bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, berbicara tentang talenta, berbicara tentang bakat atau apa yang dipercayakan Tuhan sejak lahir sebagai talenta buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau seperti tadi seorang yang diberi talenta 5 talenta, maka mengembangkan dengan maksimal sehingga memperoleh 5 lagi talenta, jadi dia punya 10 talenta. Jadi bagaimana cara memaksimalkan dari 5 talenta menjadi 10 talenta, bahkan ditambah-tambahkan lagi berikutnya. Nah, kita mau belajar ya saudara ya. Bagaimana cara untuk mengetahui talenta yang kita miliki. Di 2 Petrus 1 ayat 5 berkata, Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya. Dan berikutnya di bawahnya kepada pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri. Nah itu ya, artinya begini saudara. Yang bagaimana caranya membuat talenta saudara semakin berkembang dan bertambah-tambah. Maka dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 5, engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Jadi kata menambahkan inilah yang membuat saudara, talenta saudara semakin bertambah dan bertambah. Dan 2 Petrus dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya, supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Saya percaya bahwa sejak saudara lahir di muka bumi ini, Tuhan sudah mempunyai rancangan buat hidup saudara dan saya. Ya, seperti seorang arsitek yang membangun sebuah rumah. Dan pada saat
arsitek itu melukis menggambar, rumah itu belum jadi saudara. Tetapi ketika mulai dibangun dan terus dibangun dan terus dibangun dan dilakukan pembangunan seperti dengan gambar yang dibuat oleh seorang arsitek, akhirnya bangunan itu jadi. Seperti itulah kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah merancangkan kehidupan saudara sejak dalam kandungan orang tua saudara. Kita sudah dirancangkan akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi seperti yang Tuhan rencanakan? Saudara harus mulai membangunnya, membangun di atas dasar kebenarannya. Ketika saudara melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh pembuat bangunan itu atau Tuhan yang merancangkan saudara, kehidupan saudara, saudara mengikuti alurnya seperti yang dikatakan 2 Petrus 1 ayat ke-5 tadi. Engkau harus berusaha menambahkan kepada imanmu hari ini, iman yang ada padamu hari ini engkau tambah-tambahkan, yaitu kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Dikatakan jika ini ada padamu melimpah-limpah. Nah, salah satunya dikatakan bahwa engkau akan semakin teguh dalam panggilanmu. Ya, jadi Tuhan akan semakin meneguhkan panggilan dalam kehidupanmu saudara. Seperti pengalaman saya pada saat itu masih punya 2 anak saudara. Dan saya di posisi gak bisa baca firman Tuhan, saya gak bisa ngerti-ngerti. Berdoa saya gak bisa. Dan pada satu hari Tuhan melawat saya dalam satu kerinduan yang begitu berkobar untuk saya boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan pada saat itu teman saya di kantor ajak saya untuk ikut di dalam sebuah KKR. Biasanya saya nolak, saya bilang itu punya orang Kristen, saya berbeda begitu. Tapi gak tahu hari itu saya ikuti ketika teman saya bilang lawatan Tuhan luar biasa. Dan pada saat itu saya datang bersama suami saya pada saat itu ke dalam sebuah ibadah KKR. Dan itu adalah ibadah yang mengubahkan kehidupan saya sampai hari ini. Ibadah di mana Tuhan melawat saya seperti seorang yang sedang mabuk anggur. Seperti yang dialami oleh para rasul, dikatakan ketika penuh Roh Kudus, keadaan mereka seperti orang mabuk anggur manis. Dan pada saat itu Petrus bangkit berkata bahwa kami bukan mabuk anggur, hari masih pukul 9. Tapi Roh Kudus sedang bekerja luar biasa. Dan itu yang saya alami ketika seorang hamba Tuhan berkata bahwa di sini Roh Kudus ada dalam bentuk lidah api. Siapa yang mau terima angkat tangan. Saya angkat tangan, saya katakan Tuhan penuhi saya Roh Kudus. Saya mau mengenal Engkau lebih lagi. Tiba-tiba Tuhan melawat saya mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Saya menari-nari, saya tertawa-tawa. Dan sampai di pelataran parkir ketika pulang saya masih tertawa seperti orang mabuk saudara. Besoknya saya bingung dan saya mulai bertanya-tanya. Itu ibadah ada hipnotisnya atau apa? Gak pernah seumur umur saya mengalami ibadah yang seperti itu. Tapi jujur saudara, itu adalah hari sukacita dan kelepasan buat saya. Saya merasa bersukacita dan bergembira. Dan teman saya bilang itu Roh Kudus. Kamu akan lihat buahnya. Benar saudara, 3 hari setelah itu tiba-tiba saya punya kerinduan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Di tengah jam istirahat saya, biasanya saya tuh kalau jam istirahat cuma saya makan dan saya lalu bekerja lagi. Gak sempat tuh yang namanya ngobrol-ngobrol, gak punya waktu seperti itu. Tapi hari itu setelah pada jam istirahat saya mulai bertanya tentang Tuhan. Saya menceritakan lawatan Tuhan buat saya. Dan itu menjadi satu kesukaan saya untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Saya membaca Alkitab seperti kalau dulu saya suka baca Kopingho. Saudara tahu Kopingho? Itu buku ilmu persilatan ya. Dunia persilatan. Bukunya kecil tapi berjilid-jilid. Dan saya kalau udah baca itu gak pengen tidur saudara. Rasanya pengen dibaca. Nah begitulah pada saat itu setelah Tuhan melawat saya membaca firman Tuhan seperti itu saudara. Saya gak pengen berhenti. Saya mengalami firman Tuhan itu seperti hidup. Saya bisa menangis, tertawa, terharu, tersenyum, bahagia ketika membaca firman Tuhan. Roh Kudus memberi pencerahan untuk saya mengerti isi daripada firman Tuhan itu. Dan disitulah Tuhan mulai membawa saya dalam satu gereja lokal. Ketika pada saat itu teman saya bilang kamu sudah penuh Roh Kudus. Sekarang kamu pergilah ke gereja di salah satu gereja lokal di Kelapa Gading pada saat itu di mana saya tinggal di Bekasi. Dan saya mulai taat saudara. Jadi saya beribadah 2 kali, pagi di gereja saya sebelumnya dan saya sorenya ke gereja di Kelapa Gading. Sehingga pada satu hari seorang menawarkan asuransi kepada saya dan dia sambil lihat foto-foto Tuhan Yesus berkata, "Ibu Kristen?" Saya bilang,
bukan sih. Tapi saya menceritakan lawatan Tuhan pada saat itu. Dan ketika saya menceritakannya, saya pergi ke Kelapa Gading. Lalu orang ini berkata, jauh banget Bu, di sini juga ada. Waktu saya tahu bahwa ternyata di tempat saya di Bekasi itu ada gereja itu, saya langsung saudara, saya pergi ke sana. Saya maksimal, saya ikuti segala aktivitas gereja lokal. Dan saya mulai menikmati Tuhan. Di mana Tuhan mulai menambah-nambahkan kepada saya kerinduan untuk melayani Dia, kerinduan untuk melayani Dia. Terus Tuhan menambah-nambahkannya dan saya belajar untuk maksimal saudara. Dan itulah yang saya rasakan betapa firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, mengenai panggilan begitu juga saudara. Tuhan mulai memanggil saya dalam melayani Tuhan ketika saya waktu itu belum bisa apa-apa. Doa gak bisa, baca firman Tuhan gak ngerti. Dan pada saat itu ketika Tuhan melawat saya, Tuhan mulai berbicara kepada saya ketika setiap pagi saya mulai datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan mempertajam pendengaran kita mendengar seperti seorang murid ketika kita datang pagi hari. Dan pada saat itu Tuhan memanggil Lydia, mari bekerja ladangku, pergi dan beritakan Injil. Saya bilang Tuhan saya mau. Kedua kalinya dalam pertemuan ibadah pada saat itu di gereja saya baru dan dalam doa tengah minggu pada saat itu hamba Tuhan berkata begini, di sini Tuhan katakan ada beberapa orang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Dia masih bekerja di perusahaan dengan posisi yang baik dan Tuhan berkata, mari melayani aku, kata Tuhan. Dan saat itu Tuhan bicara kepada saya kembali untuk kedua kalinya, Lydia, aku memanggil engkau untuk kedua kalinya pergi dan beritakan Injil. Saya bilang, ya Tuhan saya mau. Dan pada saat saya bekerja, pada saat itu masih bekerja, demikian juga Tuhan berkata dalam doa pribadi saya, sampai akhir tahun 98 kau akan bekerja di perusahaanmu, tapi awal 99 aku memanggil engkau pergi dan beritakan Injil. Dan saya saat itu katakan, ya Tuhan saya mau. Tepatnya di bulan Oktober 98 saya gak bisa bekerja saudara. Kerinduan saya begitu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan pada saat itu saya pergi ke kamar mandi, di kantor saya nangis, saya bilang Tuhan saya mau. Dan Tuhan bilang saat ini juga kamu pergi ke bosmu, katakan aku memanggil engkau pergi dan beritakan Injil. Kaki saya gak bisa berhenti saudara. Saya pergi ke lantai 21 temukan bos saya dan saya berkata, Pak Tuhan sudah mengubah hidup saya. Dan saya tahu Tuhan ternyata ada dan hidup. Dan dia berbicara untuk saya melayani Tuhan. Saya katakan sampai akhir tahun 98 saya katakan bahwa saya mau melayani Tuhan. Dan bahwa saya berkata seperti yang Tuhan katakan, bantu kami sampai akhir tahun 98 awal 99 saya berkumpul kau melayani Tuhan. Seperti apa yang Tuhan katakan itu yang dikatakan oleh bos saya dan itu adalah satu peneguhan buat saya. Dan akhirnya sampai akhir tahun 98 saya bekerja di perusahaan saya dan awal 99 saya melayani Tuhan sampai hari ini. Dan saya melihat ketika saya maksimal, ketika saya tetap melayani Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi itu saya menghentikan melayani Tuhan. Tuhan mulai menambah-nambahkan dan mempercayakan lebih lagi. Sampai kalau hari ini saya ada di depan saudara dan saya dalam media televisi, ini adalah keajaiban. Buat saya tidak mungkin, tapi kalau dibilang tidak mungkin ini menjadi kenyataan. Jadi saya melihat bahwa kebenaran firman-Nya adalah ya dan amin. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan, itu adalah bagianmu. Ketika engkau melakukannya, maka Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih. Dan engkau menjadi saksiku, kata Tuhan. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah janji Tuhan. Dan itu digenapi bukan karena saudara mampu, hebat dan punya pengalaman, tidak. Karena saya merasakan sendiri, bukan karena fasilitas saya, tapi semua karena Tuhan. Ketika bagian saya maksimal, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar fokus dan prioritas. Berikutnya saya melihat pengenapan daripada janji-janji Tuhan. Jadi saudara, yang diperlukan adalah tetap tekun, lewati setiap proses, terus berdoa, berusaha terus menambahkan. Jadi saya katakan saya bukan berasal dari gereja lokal besar, tapi saya dari gereja lokal yang kecil dengan begitu banyak masalah. Tapi apa yang membuat saya bisa sampai hari ini adalah ketika saya belajar untuk tetap terus bertekun dan berdoa. Karena doa lah yang membuat saya tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaannya banyak saudara. Ketika ada beberapa generasi, kalau saya katakan generasi artinya bukan 1-2 orang, tapi ada banyak orang keluar dari gereja lokal saya. Kenapa? Karena ada begitu banyak masalah. Dan pada saat itu saya berdoa, setiap pagi saya ada di rumah doa pagi. Dan Tuhan selalu berbicara ketika saya mau keluar, Tuhan bilang begini, engkau berdoa untuk kemuliaanku turun, masakan pada saat kemuliaanku turun engkau tidak ada di sana. Dan itu yang buat saya bertahan. Di titik terendah, di saat ada begitu banyak orang keluar dan keadaan semakin buruk. Dan di situ saya juga udah mau keluar. Tapi Tuhan bilang begini, di titik terendah engkau akan melihat kemuliaanku dinyatakan, kata Tuhan. Bertahan. Dan itu yang membuat saya bertahan. Sampai hari ini saya bilang puji Tuhan, untung saya bertahan. Roh Kudus mampukan dan berbicara atas saya. Dan untung saya taat.
Karena kalau saya tidak taat pada saat itu, maka saya tidak akan jadi seperti apa yang Tuhan bawa saya seperti hari ini. Jadi itulah saudara, saya melihat bagaimana ketika saya terus maju di tengah proses, saya berdoa sehingga saya tidak jatuh dalam pencobaan. Saya berusaha terus menambahkan, saya melihat penggenapan akan janjinya. Bahwa engkau akan dibuat semakin giat. Engkau dikatakan akan berhasil pengenalan akan Allah. Kalau cerita tentang kebaikan Tuhan, gak tahan rasanya mau nangis saudara. Karena Tuhan sangat mengharukan ya. Perbuatan tangannya terlalu ajaib untuk diceritakan. Dan itu saya alami saudara. Ketika saya berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Dan bahkan dikatakan engkau akan dibuat semakin teguh dalam panggilanmu. Seperti Tuhan memanggil saya waktu saya bekerja belum bisa apa-apa. Tuhan bilang begini, Lydia, engkau akan mengembalakan jemaatku bukan hanya puluhan, banyak. Saya tiarap, saya bilang Tuhan siapa saya? Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu yang Tuhan akan lakukan. Dan setelah itu saya belajar berusaha sungguh-sungguh maksimal. Seperti saya katakan tadi, tidak ada yang dapat mengurangi walaupun anak saya sampai anak saya 6. Tidak ada yang membuat saya mengurangi untuk saya melayani Tuhan. Saya bawa anak-anak saya walaupun dia rewel, saya tetap fokus dan saya melihat Tuhan turut bekerja. Sehingga membuat saya bisa terus melanjutkan pekerjaan pelayanan ini. Dan Tuhan selalu memberikan saya orang-orang di sekeliling saya membantu atau mendukung saya untuk saya tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Saya melihat Allah turut bekerja ketika saya mulai mengambil keputusan melangkah. Berikutnya Tuhan turut bekerja untuk mendukung atau membantu saya untuk saya melakukan seperti yang Tuhan mau. Sampai hari ini. Apa yang dikatakan pada saat saya bekerja belum bisa apa-apa untuk mengembalakan jemaat saya dan suami hari ini dipercayakan untuk mengembalakan jemaat. Semakin teguh dalam panggilanmu. Dan saudara akan mengerti Tuhan memanggil engkau di mana. Ketika engkau mulai berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu yang ada hari ini. Dan jangan ada yang membuat engkau berhenti. Mari lakukan, terus lakukan dan lakukan sampai engkau akan melihat kemana tujuan Tuhan memanggil engkau. Dan engkau akan melihat Tuhan menggenapkannya dalam kehidupanmu. Jadi itulah saudara yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, ini berbicara tentang seorang yang punya 1 talenta gak digunakan saudara. Dia pendam talentanya. Sehingga akhirnya Tuhan itu marah dan berkata ambil kepada yang punya 1 talenta yang tidak dikembangkan, ambil dan berikan kepada yang 10. Jadi diberikan kepada yang 10 yang bisa memaksimalkan talentanya. Dipercaya 2 jadi 4, dipercaya 5 jadi 10. Dan yang paling maksimal inilah yang akan ditambah-tambahkan dan ditambah-tambahkan. Jadi begitulah saudara, kalau memaksimalkan talenta saudara adalah maksimalkan apa yang ada padamu hari ini. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan hari ini sesuai dengan imanmu, mari lanjutkan dan tambah-tambahkan. Ketika engkau menambah-nambahkan, Tuhan akan mempercayakan dengan tambahan-tambahan. Yaitu orang-orang yang punya talenta-talenta yang tidak digunakan, itu akan diambil daripadanya diberikan kepada saudara yang mempunyai 10 talenta. Yang bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan percayakan. Saudara akan ditambah-tambahkan. Jadi bagaimana cara memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan? Yang pertama, saudara harus taat untuk melakukan semua pekerjaan baik yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Nah, setiap hari saudara, ini yang harus saudara lakukan. Dikatakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menyediakan begitu banyak pekerjaan baik buat kita ketika kita bangun pagi hari. Dan waktu engkau saat bangun pagi hari, mari maksimal. Lakukan semua pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya buat saudara dan saya. Mungkin kepadamu hari ini dipercayakan 10 kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik dan keputusanmu untuk melakukan berapa. Mungkin saudara mengambil keputusan untuk melakukan 3 aja, 5 atau 10 semuanya saudara lakukan. Nah, Tuhan akan menambahkan talenta yang Tuhan percayakan ketika saudara bisa maksimal melakukan pekerjaan baik. Dipercaya 10, saudara lakukan 10. Saudara juga jangan berhitung bahwa ini udah malam. Satu hari saudara, ketika pada saat itu selesai acara Natal di mana kita perjamuan kasih, dan pada saat itu ada semua barang-barang sewaan itu ditaruh di tempat saya, dan begitu banyak tumpukan
tempat pemanas yang besar-besar. Dan pada saat itu semua sudah tidur terlelap. 1:30 pagi sampai saudara saya mencuci semua perlengkapan itu. Dan saya bersihkan di rumah saudara. Dan saya berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya Tuhan percayakan untuk saya melakukan pekerjaan baik. Dikala orang sudah tertidur, Tuhan masih beri kesempatan untuk saya melakukan pekerjaan baik. Saya belajar maksimal melakukan pekerjaan baik. Saya nggak perlu marah dengan orang-orang yang berkata, kok saya sih harus ngerjain, harusnya kan pengerja harus. Enggak juga saudara. Saya cuma berpikir ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan saya melakukannya. Dan inilah ternyata yang membuat Tuhan menambah-nambahkan, mempercayakan lebih dan lebih ketika kita bisa maksimal. Setiap pekerjaan baik melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar melayani berkhotbah seperti ini saudara. Tapi melakukan pekerjaan baik apapun itu adalah bagian melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan semua buat Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau lakukan saudara. Taat untuk melakukan semua pekerjaan baik dan lakukan dengan maksimal. Dari bangun pagi sampai malam tidur biarlah semua yang saudara lakukan adalah pekerjaan baik. Jaga perkataan saudara penuh ucapan syukur. Tindakan saudara melakukan pekerjaan baik tanpa harus berhenti hanya karena orang-orang tidak melakukan pekerjaan baik. Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan? Mau bayar harganya dan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa hati Tuhan? Adalah jiwa-jiwa. Ya, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari bayar harganya dan berjuanglah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang nyenangin hati Tuhan lakukan saudara. Lakukan dan lakukan. Dan itu juga bukan kekuatan saudara saya tapi kekuatan Tuhan untuk melakukan. Yaitu untuk fokus kepada jiwa-jiwa. Bukan untuk kepentingan kita tapi untuk jiwa-jiwa. Gak apa-apa kita dirugikan. Gak apa-apa kita diperlakukan dengan tidak adil. Asal orang itu tetap bisa datang kepada Tuhan. Gak apa-apa lakukan aja saudara. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang ketiga, jangan pernah berkata tidak bisa ketika dipercayakan dalam tugas pelayanan. Tapi berdoalah minta pimpinan Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk kita melakukannya. Jangan pernah berkata tidak bisa. Karena kalau saudara dan saya mau bersama Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Nah ini yang Tuhan mau. Jangan berkata tidak bisa, tapi katakan ya dan berdoa Roh Kudus mampukan saya melakukan. Dia akan melakukannya dan dia tidak akan mempermalukan saudara dan saya ketika mempercayakannya kepada kita. Yang keempat, saudara harus setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar dengan tekun melakukannya sampai saudara disempurnakan. Jadi ini yang saudara harus lakukan setia, dipercaya apa hari ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal saudara. Lakukan dengan maksimal. Kalau saudara tekun saya percaya Tuhan akan percayakan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ketika saya memulainya di dalam sebuah komsel dan saya terus tekun di dalam komsel itu. Dari disuruh mimpin pujian ya sampai disuruh menyampaikan firman Tuhan, saya melakukannya dan terus melakukannya sampai dipercaya, sampai bisa berkhotbah dan segala sesuatu Tuhan mempercayakan dan menambah-nambahkannya. Ketika kita mulai bisa dipercaya dalam perkara kecil, lakukan tanpa harus menolak. Jadi jangan menolak dan berkata tidak bisa. Setiap kesempatan saudara ambil sebagai anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Layani dia dengan fokus, lakukannya bagi Tuhan. Di tengah engkau melakukannya buat Tuhan, engkau akan diuji kesetiaanmu. Engkau akan diuji cintamu kepada Tuhan. Seperti seorang wanita yang dikatakan berteriak kepada Tuhan minta anaknya disembuhkan karena kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang harus dialaminya? Dikatakan murid-murid mengusir dia. Bahkan Yesus dikatakan cuma menoleh dan dia berpaling kembali. Dan Tuhan bahkan berkata, aku datang bukan buat kamu. Dan bahkan dikatakan wanita ini ketika mendengar itu tidak membuat wanita ini berhenti berseru kepada Tuhan. Dia makin berseru makin kuat. Dia makin tersungkur dan menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan bilang tidak layak memberi roti yang harus diberikan kepada anak diserahkan kepada anjing. Apa respon wanita ini? Wanita ini berkata benar Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah dari sisa roti di meja tuannya. Dan ini yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Inilah yang membuat Tuhan melihat dan berkata, besar imanmu ibu. Dan seketika anaknya disembuhkan. Jadi ternyata semua proses yang ada, yang dikatakan murid-murid mengusir dia, Tuhan Yesus cuma menoleh dan maju berjalan kembali. Dan Tuhan berkata, aku datang bukan buat kamu. Dan berkata tidak layak memberikan roti kepada anak, harus diberikan kepada anak, diserahkan kepada anjing kepada wanita ini. Tidak membuat wanita ini berseru kepada Tuhan. Dan ternyata itu hanya ujian. Tuhan mau lihat seberapa imanmu, seberapa pengharapanmu kepada Tuhan, seberapa cintamu kepada Tuhan. Ketika engkau terus melakukannya, maka Tuhan berkata, seketika itu juga anaknya sembuh.
besar imanmu kata Tuhan. Jadi saudara, biarlah saudara mengerti akan hal ini. Setiap ada perkara kecil, walaupun ada banyak rintangan dan halangan yang berusaha membuat saudara berhenti melakukan apa yang baik yang saudara lakukan karena cinta saudara kepada Tuhan, tapi tidak membuat saudara berhenti melakukannya dan saudara terus melakukannya, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, kelima, punya komitmen dan integritas. Ada satu slogan kita, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Saudara harus punya komitmen dan integritas. Ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya nggak ngambil surat referensi kerja saya. Saya tidak pernah berpikir untuk kembali untuk bekerja di dunia sekuler. Saya bilang Tuhan, hanya Tuhan dan Tuhan. Saya selesaikan sampai garis finish untuk melayani Tuhan. Apapun resikonya yang saya harus tanggung, saya akan tetap melayani Tuhan sampai mati. Saudara, biarlah itu yang saudara katakan kepada Tuhan hari ini. Engkau punya komitmen dan integritas kepada Tuhan. Engkau ikut Tuhan dan berani berkata seperti Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah. Sekalipun itu kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, sekalipun pedang, tidak membuat aku terpisah dari kasih karunia Allah. Biarlah ini yang saudara katakan. Saya katakanlah anugerah melayani Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan tiarap agar saya bisa melayani dan tetap dipercaya oleh Tuhan. Dan inilah yang saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, layakkan saya, perkenankan saya melayani-Mu Tuhan. Dan memberitakan Injil-Mu, menyelesaikan tugas pelayanan ini sampai akhir, sampai kuliah. Jiwa-jiwa dipulihkan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan cinta Tuhan. Saya makin mengerti hati Paulus yang berkata, aku mempertunangkan jemaat dengan Tuhan. Saya merasa sukacita saya adalah ketika seorang datang kepada Tuhan dengan penuh cinta. Yang menyembah Tuhan berkata, Tuhan aku cinta Engkau Tuhan. Itu terbayar harga yang saya bayar hari ini. Itu rasanya saya sangat dipuaskan. Tapi begitu sangat sedih hati saya ketika orang bilang saya berhenti melayani karena dia. Saudara, jangan lakukan itu buat Tuhan. Cintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Tuhan sudah membayar mahal untuk keselamatan saudara dan saya. Nyawanya habis saudara, dagingnya tercabik untuk menyelamatkan kita. Darahnya habis tercurah untuk ia membawa saudara pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jangan sia-siakan kasih karunia dan pengorbanan Tuhan yang sebegitu besar. Tapi mari lakukan tugas pelayananmu. Layani dia dengan cintamu kepada Tuhan. Jangan ada yang menghentikan apa yang kau lakukan hari ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh maksimal bagi Tuhan. Dan itu pun tidak dapat membalas apa yang Tuhan sudah beri buat saudara saya. Saya selalu katakan, Tuhan saya gak bisa balas. Hutang saya terlalu besar buat Tuhan. Saya tidak bisa balas, sekalipun dari pagi sampai malam hari saya melayani Tuhan. Saya tahu saya tidak bisa balas Tuhan. Biarlah itu yang saudara katakan hari ini kepada Tuhan. Jadi lakukan apa yang baik kau bisa lakukan dengan maksimal dan kerjakan dengan sungguh-sungguh karena kau cinta kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara melakukannya, Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih kepada saudara saya. Talenta kita akan semakin maksimal ketika kita bisa menghadapi proses ujian yang Tuhan izinkan bersama Roh Kudus. Kita pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Puji Tuhan saudara saya, mari maksimalkan talentamu. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, kerjakan dengan ketekunan, kesungguhan, dan lakukan karena cinta kepada Tuhan. Jangan ada yang menghentikan. Ya, saya akan berdoa mungkin dari sahabat penerobos hari ini. Engkau mungkin seperti seorang yang punya talenta dan kau pendam talentamu, kau tidak gunakan talentamu. Hari ini ketika mendengar firman Tuhan ini, hari ini saudara dan saya berkata, Tuhan saya bertobat, saya mau maksimalkan talenta. Mari apa yang Tuhan percayakan hari ini, satu talenta kau maksimalkan jadi dua jadi empat jadi 8, 5 jadi 10. Dan terus saudara kembangkan talenta demi talentamu. Dan saya percaya Tuhan akan semakin memaksimalkan engkau dengan talenta yang ada. Mari satukan hati, saya akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk setiap sahabat penerobos yang hari ini mungkin belum maksimal di dalam melakukan pekerjaanmu, belum maksimal dalam melakukan pekerjaan baik. Tuhan saat ini biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Kami mengambil keputusan untuk maksimal. Apa yang Tuhan percayakan kami akan terus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami percaya yang Tuhan janjikan. Barang siapa dipercaya dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Sedemikiannya kami akan lakukan sampai Engkau memakai kami bagi kemuliaan-Mu yang semakin bertambah-tambah Tuhan.
sampai kami boleh memenangkan ada banyak jiwa bagi Tuhan. Inilah kami jadikan messenger-Mu Tuhan di Pentakosta ketiga. Kami menantikan lawatan Tuhan yang terbesar dan terakhir. Biarlah Tuhan libatkan kami di dalamnya, menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati sahabat Penobos, tetap kuat di dalam Tuhan. Maksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, dan Tuhan akan menambah-nambahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.